Doa peribadah yang diadakan pukul 7 pagi. Khusus ibadah raya kedua akan disertai dengan ibadah sekolah minggu untuk anak berusia balita sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Yuk papa mama, ajak anak-anak Anda untuk ikut ibadah sekolah minggu. Families, jika Anda saat ini sedang mengalami masalah atau pergumulan, jangan ragu untuk berbagi di Kersel Anda masing-masing. Jika Anda belum memiliki Kersel, Anda dapat mencari Kersel terdekat di daerah rumah Anda dengan fitur Find Kersel yang ada di WTC Apps. Anda dapat mengajukan formulir pendaftaran pada menu Join Kersel atau menghubungi ketua Kersel di nomor yang tertera di layar. Jika Anda sudah join Kersel, mari kita tertanam dan bertumbuh bersama-sama. Kekuatan, hancurkan ketakutan. Kau ditinggikan, kau raja, kau diagungkan selamanya. Kaulah pengharapan. Divisi Praise and Worship sedang membuka perekrutan Love Families. Perekrutan ini terbuka bagi saudara yang bertalenta di worship leader, singer, pemusik, multimedia, soundman, lighting, dan juga penari. Dan bagi kalian yang bertalenta di bidang ini dan rindu melayani bersama GBWTC Cilegon, boleh banget ikut perekrutan ini ya. Selain itu, Divisi Praise and Worship juga membuka kelas untuk pemusik dengan syarat memiliki dasar musik dan bersedia untuk mengikuti wawancara, tes, dan prosedur lainnya. Bagi yang tertarik, dapat mendaftarkan diri saudara dengan menghubungi kontak person yang tertera ya. Bagi families yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, pengurapan rumah, tempat usaha, kunjungan, dan kedukaan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar atau ketua Kersel di wilayah masing-masing. Kau ditinggikan, kau raja, kau diagungkan selamanya. Kau benteng kekuatan. Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight di hari ini. Sekarang mari kita bersiap untuk masuk ke dalam hadiratnya. Dan jangan lupa ikut Kersel ya. Akhir kata, saya Loam Simatupang pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat kesayangannya Tuhan. Shalom. Wow, luar biasa. Boleh kasih salam ke kanan kirinya. Yuk kita sama-sama mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Sungguh kami bersuka cita Tuhan pada hari ini. Karena kami mau datang kepadamu, membawa ucapan syukur kami, beribadah kepadamu Tuhan, diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kini kami datang kembali Tuhan kepadamu, membawa persembahan yang harum dan manis di hadapan-Mu Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Supaya setiap persembahan yang kami bawa Tuhan menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kesungguhan hati kami ya Yesus. Kami datang dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya. Yes Tuhan. Dalam segala keadaan
keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yes Lord, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kau ada di segala keadaan kami Tuhan. Musim kehidupan, waktu kami kuat Tuhan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus
hatinya. Hanya Kau, kami beri yang terbaik. Ya Tuhan. Ya Lamo, Rabakarata kaya lalama, ya Sakarata kaya lalama, Rabakarata kaya lalama ya te. Yes, Jesus. Kami hanya mau mengandalkan Engkau saja di dalam segala aspek kehidupan kami, Tuhan. Amin Tuhan. Kami terbatas tanpa Engkau, Tuhan. Kekuatan kami terbatas tanpa Engkau, Tuhan. Ya Tuhan. Kami perlu Engkau dalam aspek kehidupan kami. Ya lalama, lama karata kaya lalama, ya sangka lalama. Ya lalama, lama karata kaya lalama. Oh, hanya Kau yang layak. Oh, hanya Kau yang layak. Oh, hanya Kau yang layak, Tuhan. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name. Oh Jesus. Oh, Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every Selesai di enemy. dalammu Tuhan. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Oh, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, Kami bersorak Yesus. Yeah. shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, Nyatakan dengan kesungguhan. shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, Sorakan Yesus. Sorakan Yesus. Yes, God. Haleluya. Yes. Setiap kita percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Yes. Yes. Kami bersyukur punya Engkau dalam kehidupan kami. Yes. Amin. Kami mau selalu berseru Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Yes, Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau dalam kehidupan kami. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindungan.
dapat kami tanggung di dalam-Mu Tuhan. Yes. Yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Amin. Oh Yesus, tiada satu kuasa pun yang dapat menandingi kuasa-Mu Tuhan. Kau berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Yes Lord. Mari sama-sama kita serukan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Wow, nama-Mu luar biasa Tuhan. Nama yang telah membebaskan setiap kami. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Haleluya. Nama yang telah membebaskan kami dari belenggu Tuhan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur kuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia, haleluya. Di surga termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Dahsyat untuk Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Kami berseru, Yesus, Yesus, Yesus. Yes Tuhan, setiap umat-Mu bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Yes. Mari sama-sama nyatakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya Tuhan. Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Yes Tuhan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja segala Kuasa tunduk dalam namanya. luar biasa. Luar biasa. Wow, Rasa mulia. hebat Kau Tuhan. Nama Di atas segala nama. Yes Tuhan, Kau yang terbesar, Amin. Kau yang berkuasa. Setiap umat Tuhan yang percaya serukan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Tuhan Raja segala kuasa tunduk dalam
kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh dengan kasih melambaikan tangan. Oh haleluya. Boleh angkat tangannya Kak. Yesus mengasihimu, kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat datang. Yesus mengasihimu, kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat datang di WTC. Kami ucapkan selamat datang untuk kakaknya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui QR Code yang ada di belakang kursi maupun yang ada di layar. Jika sudah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita kepada Tuhan. Pada hitungan ketiga, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Terima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi dengan sukacita. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami diperbaharui oleh kebenaran firman. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakku, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu
kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa seluruh penyembahan kami, pujian kami, ucapan syukur kami. Terima kasih Yesus. Kami benar-benar merasakan Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, jamahan-Mu Tuhan di tengah kami Tuhan. Kami percaya pada saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, mujizat terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Kelepasan terjadi di dalam hidup kami, kesembuhan terjadi di dalam hidup kami. Roh yang bernyala-nyala Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Bapa, nyata Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kalau saat ini kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Hamba hanya alat di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan. Jadikan lidah bibir mulut hamba-Mu lidah seorang murid Tuhan. Perkataan-perkataan hikmat-Mu Tuhan mengalir di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sampaikan isi hati-Mu untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu Tuhan. Jadikan hati kami hati seorang murid, telinga seorang murid Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami dengar Tuhan tidak berlalu sia-sia, namun menjadi bagian di dalam hidup kami, menjadi jawaban bagi pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu kebutuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang duduk Tuhan di tempat ini pada saat ini. Berbicaralah Tuhan, Roh Kudus bekerja seluas-luasnya, selebar-lebarnya, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Waktu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kita semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Tuhan luar biasa di dalam hidup kita, amin. Amin. Kita akan mengucapkan deklarasi firman Tuhan bersama-sama. Di dalam hitungan yang ketiga, saya undang untuk kita kembali bangkit berdiri. Gadget kita juga bisa kita angkat, yang mungkin ada Alkitabnya di dalam. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita selama ini kita ada mengikuti Rise and Shine ya Bapak Ibu, itu khotbahnya berseri dan saat ini masuk ke seri yang ke-15 Bapak Ibu. Seri yang ke-15 ini tentang servanthood ya, untuk bagian yang kedua. Saya agak lupa mungkin bagian pertama apakah sudah, tapi saya akan tetap membahas sedikit supaya kita sama-sama belajar. Saya ingat 2 bulan yang lalu pada saat saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, saya membahas tentang living God in purpose ya Bapak Ibu. Di situ dikatakan bahwa ada perbedaan antara orang yang hidup dengan surga yang terbuka dan orang yang hidup dengan surga yang tertutup. Kalau surga terbuka artinya ada perkenanan Allah ya, tapi perkenanan Allah itu bagaimana bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Karena ketaatan. Waktu itu saya mengambil contoh tokoh Alkitab yaitu Daud dan Saul ya Bapak Ibu. Ada perbedaan Saul dan Daud. Jadi Daud apakah dia manusia sempurna? Tidak. Tapi kenapa Tuhan berkenan surga terbuka di dalam kehidupannya? Karena ada pertobatan dan kembali kepada Tuhan secara sungguh-sungguh Bapak Ibu. Nah oke, kita akan lanjut. Kalau hari ini itu serial yang terakhir dari khotbah Bapak Gembala, Bapak Ibu, nilai-nilai yang dianut oleh GBI WTC, karena ini udah yang terakhir servanthood ini Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan guidelines. Apa tuh Bapak Ibu? G-nya apa? Terus U-nya? Terus I-nya? D-nya? E? Excellent, terus
Lines-nya S yang terakhir. Iya, hari ini kita bahas servanthood dan dia bagian yang kedua Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan servanthood Bapak Ibu? Servanthood adalah nilai kehambaan yang harus dimanifestasikan oleh setiap orang percaya dengan cara melayani Tuhan dan sesama. Ya, di sini kita garis bawahi kata melayani Bapak Ibu. Kalau kata melayani kira-kira yang langsung terpikir oleh Bapak Ibu, melayani apa? Yuk kita diskusi. Jadi saya nggak sendiri ya pagi-pagi ya. Melayani apa? Kalau langsung terdengar kata melayani, yang langsung terbersit dalam pikiran kita apa Bapak Ibu? Apa? Menolong, membantu, terus? Oke ya. Nah kalau melayani itu di dalam bahasa Yunani adalah diakoneo, itu paling kasih skatu, PAK tuh paling tahu dia di belakang sana ya. Itu yang berarti melakukan sesuatu tanpa beban ya. Jadi kalau melayani dalam arti bahasa Yunani itu artinya melakukan sesuatu tanpa beban. Nah kalau dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu melayani adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh seseorang. Di dalam hidup kita itu sebenarnya ada dua hamba. Yang pertama adalah hamba Tuhan. Yang kedua hamba? Hah? Yang kedua hamba? Hamba uang. Dua ya, satu hamba Tuhan, kedua hamba setan. Kalau kita dengar hamba Tuhan, terpikir kita siapa? Apa? Yesus hamba Tuhan. Kita nih, kalau yang terpikir sama kita hamba Tuhan. Sekarang nih saya tanya ya, saya tunjuk aja ya. Mama Amor, kalau terdengar hamba Tuhan kira-kira langsung mikirnya apa? Pendeta, ya. Itu jawaban yang jujur. Kita di sini kan tadi saya bilang ada dua hamba Tuhan dan hamba setan. Kalau enggak hamba Tuhan berarti dia adalah hamba setan ya. Kita anak-anak Tuhan, kita semua adalah hamba Tuhan. Jadi kalau misalnya Pak Sabar datang atau Pak Yuda datang, permisi itu ada hamba Tuhan mau lewat ya. Nah terus tiba-tiba datang Febri, permisi loh hamba Tuhan mau lewat ya. Bukan cuma Febri, misalnya setiap kita di tempat ini, setiap kita jemaat, kita adalah hamba siapa? Tuhan. Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sadar atau enggak sadar, melayani itu tidak bisa lepas dari hidup kita. Kenapa? Alkitab mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Garam sebagus apapun packingnya itu dia berguna enggak kalau enggak dipakai? Lampu, saya ingat lampu satu kali saya ada orang mau nitip rumah, terus lampunya bagus banget. Ngomong Bu Emil itu lampunya lampu hias, lampunya mahal banget Bu Emil, katanya gitu. Tapi sekarang saya mau nanya, lampu itu dia lampu hias oke, mahal oke, tapi kalau enggak dinyalain ada fungsinya enggak? Enggak, hidup kita pun sama Bapak Ibu ya. Kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Bagaimana kita bisa berfungsi di dalam kehidupan kita dengan cara apa tadi? Melayani Tuhan dan sesama. Bahasa Yunani mengatakan bahwa melayani itu dengan kerelaan hati tanpa beban ya. Bapak Ibu kita punya keteladanan untuk melayani. Yang pertama kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 12 sampai 16. Arlan Otan baca dengan cepat ya. Suara yang keras. Yohanes 13 ayat 12 sampai ayat 16. Kita di sini melihat tokoh teladan Tuhan Yesus tentang melayani.
Ya, lanjut ayat itu. Ha. Ya, amin. Bapak Ibu, kalau kita lihat sebenarnya pembasuhan kaki ini, kalau pada waktu lalu siapa yang pernah menonton film Tuhan Yesus, kan kita sering lihat ya, mereka di sana itu pakai apa? Kasut. Jadi bukan sepatu. Nah, sedangkan kalau untuk mereka masuk di dalam setiap rumah itu kan kakinya otomatis kan berdebu. Dan sebenarnya pada saat itu untuk air di depan rumah mereka itu menunjukkan bahwa mereka terbuka untuk menerima tamu yang datang. Dan biasanya yang harus mencuci kaki setiap tamu yang datang itu adalah siapa? Asisten rumah tangga atau budak atau pembantu yang mencuci kaki tamu yang datang. Nah, di sini kita lihat teladan Tuhan Yesus yang harusnya mencuci kaki Tuhan Yesus siapa? Muridnya. Tetapi di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang mencuci kaki murid sebelum mereka melakukan perjamuan terakhir ya, ibu-ibunya. Bapak, Ibu dan semua saudara yang terkasih ini udah biasa di WOE cuman ibu-ibu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita melihat teladan yang yang dibagikan oleh Tuhan Yesus, dasar kita bisa melakukan melayani di dalam kehidupan kita punya contoh dari Tuhan Yesus. Yang dikatakan tadi kita sudah baca bersama-sama bahwa dia adalah Tuhan dan Guru. Kita menyebut dia Tuhan dan Guru, tapi dia mau melakukan untuk membasuh kaki murid-murid. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahwa pada saat kita melayani tidak menunjukkan bahwa kita lebih rendah daripada orang yang dilayani. Ya, saya ingat waktu lalu ditanyain, kita kira kalau kita biasanya suka dilayani atau melayani? Dilayani lah, seneng lah, pulang-pulang makanan udah ada gitu ya, mau A mau B semuanya udah tersedia, ya itu memang natur kita sebagai manusia. Tetapi pada saat kita mau berfungsi, pada saat kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, memang ada harga yang harus kita bayar. Kalau Bapak Ibu tadi bisa baca di dalam ayat 12 itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus waktu dia mau menyuci kaki murid-muridnya itu dia melepaskan jubah. Artinya apa Bapak Ibu? Terkadang di dalam kehidupan kita yang menghambat kita melakukan pelayanan kita itu karena kita masih pakai jubah kita. Keakuan kita merasa lebih tinggi daripada yang lain, kita merasa lebih oke. Nah itu yang kadang seringkali menghambat kita untuk kita melakukan pelayanan. Tapi di sini Tuhan Yesus menunjukkan teladan di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Pengajaran Tuhan Yesus dari hal ini itu di dalam Matius 20 sama 25 dikatakan bahwa pemerintah di dunia memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan dengan keras atau mendominasi dan berkuasa atas manusia lain. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan tentang apa? Kerelaan untuk melayani. Dan yang kedua dikatakan di dalam Matius 20 ayat 25 sampai 7, barang siapa yang ingin menjadi besar dan terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini adalah kingdom mindset ya Bapak Ibu. Maksudnya cara berpikir kerajaan Allah yang kadang-kadang bertolak belakang dengan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan kita punya cara berpikir tentang sebagai anak-anak kerajaan, itu yang akan membuat kita mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melayani, apakah kita sudah harus sempurna? Enggak. Kalau kita melayani harus langsung yang besar banget, tiba-tiba saya jadi bawa firman di sini gitu, atau saya WL, atau saya singer, enggak. Melayani itu istilahnya kita melakukan, tadi kan dikatakan dari arti bahasa Indonesia itu apa? Mempersiapkan melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Kalau kita ingat-ingat di dalam kehidupan kita, sekeliling kita juga banyak yang membutuhkan ya. Tapi sejauh mana kita peka, sejauh mana kita taat, itu balik lagi untuk urusan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7,
Arlan, Otan, tolong bacakan Filipi 2. Ini dasar dulu sebelum kita masuk lebih lanjut ya Bapak Ibu. Pembukaannya panjang tapi nanti sebentarnya udah selesai, dikit. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena ketaatan Tuhan Yesus, kita bisa diselamatkan ya Bapak Ibu. Tuhan memberikan teladan kepada kita bagaimana kita harus melayani di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Nah terus dikatakan bahwa Martin Luther mengatakan bahwa semua kita itu bisa menjadi besar. Semua kita itu bisa menjadi luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena semua orang bisa melayani. Jadi untuk kita menjadi besar, untuk kita bisa berfungsi maksimal, untuk kita bisa bercahaya, untuk kualitas kita sebagai garam bisa dirasakan oleh orang lain, tidak ada tawar-menawar. Berarti melayani adalah keharusan ya. Melayani itu Bapak Ibu bukan berbicara tentang kayak saya berkhotbah, oke, ini melayani, kita melayani Tuhan Bapak Ibu ya. Kita untuk semua aktivitas gereja itu dikatakan melayani. Tetapi kalau kita masuk lebih jauh tentang arti melayani itu, bagaimana kita menjadi jawaban untuk lingkungan kita, sekeliling kita, itulah kita udah melayani. Kalau melayani cuma sebatas orang yang bisa khotbah, pintar ngomong, orang yang bisa nyanyi, semua bisa nggak jadi hamba Tuhan? Semua bisa nggak melayani? Kalau kriteria melayani harus pintar ngomong, kriteria melayani harus pintar nyanyi. Terus kriteria melayani misalnya yang harus cakep-cakep, yang gagah-gagah, yang cantik-cantik. Gak semua orang bisa melayani Bapak Ibu. Tetapi dikatakan bahwa melayani itu kita menjadi jawaban untuk sekeliling kita, itu kita udah melayani. Kita melakukan seperti teladan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah sekarang kita masuk di dalam pertanyaan. Kenapa kita harus melayani Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa kita harus melayani? Kita lihat Lukas 1 ayat 38. Tadi saya di depan saya udah panjang lebar ya jelasin tentang bagaimana Tuhan memberikan contoh di dalam kehidupan kita. Melayani adalah pekerjaan Allah bagi setiap orang percaya. Sekali lagi, melayani adalah pekerjaan Allah. Kita lihat Bapak Ibu, kalau di outline Bapak Ibu tidak ada, tetapi saya melihat ada ayat firman di dalam Filipi 2 ayat 13. Di situ dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu sampai di sini kita harus sadar bahwa pada saat kita melayani Tuhan, pada saat kita berapi-api untuk kita mau melayani Tuhan, melakukan sesuatu buat Tuhan, sebenarnya itu tidak datang dari diri kita. Tetapi dikatakan bahwa itu dari pekerjaan Allah. Karena di Filipi dikatakan bahwa apa tadi Bapak Ibu? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, setiap kita itu pasti punya talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Minimal berapa Bapak Ibu kalau di dalam Alkitab? 1. Ada 2, ada 5. Semakin besar dia punya talenta, semakin banyak, yang dituntutnya juga akan semakin banyak. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, berapa talenta yang Bapak Ibu punya?
Seberapa besar udah kita maksimalkan di dalam kehidupan kita. Talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa pada saat Tuhan datang, kita harus mempertanggungjawabkan. Di dalam perumpamaan dikatakan yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10, yang 1 pergi kubur dan Tuhan bilang pergilah ke apa? Kemana? Bukan, maksudnya yang 1. Dia bilang, hai hambaku yang jahat. Artinya kalau kita enggak melakukan bagian kita, kita tidak melipat gandakan talenta di dalam kehidupan kita, Tuhan mengatakan bahwa kita adalah hamba yang jahat. Balik lagi tadi kita harus ingat bahwa hidup kita itu benar-benar bisa maksimal kalau kita melayani. Kita bisa menjadi lebih besar kalau kita bisa dipercaya. Firman Tuhan juga katakan bahwa setialah dalam perkara-perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Bapak Ibu, melayani itu tidak bicara tentang jabatan ya. Memang semakin tinggi jabatan seseorang, dia punya peluang yang sangat besar untuk bisa melakukan jauh lebih banyak hal. Dia bisa menentukan kayak contoh misalnya di kota, kalau pemimpin nasib kota, presiden bisa menentukan nasib bangsa. Di dalam kehidupan kita pun, di tempat-tempat perusahaan di mana kita bekerja Bapak Ibu, pada saat kita menduduki posisi-posisi penting, di situ Tuhan sebenarnya sedang menitipkan kita untuk melakukan bagaimana kehadiran kita di situ bisa membawa perubahan, bisa membawa dampak. Siapa Allah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu tidak akan pernah terlihat pada saat kita bisa melakukan sesuatu yang memang benar-benar membawa perubahan ke arah yang lebih baik ya Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar sadar bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi bicara tentang melayani tidak bicara tentang mimbar aja ya. Bicara tentang melayani itu tidak bicara tentang kegiatan rohani. Tetapi bicara tentang melayani, berbicara tentang bagaimana hidup kita bisa efektif dimanapun Tuhan tempatkan kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, saya kemarin seperti dibukakan Tuhan. Saya dulu memang terus terang pada saat saya masih SMP, SMA, cita-cita saya pengen jadi perawat. Pada saat saya tes untuk perawat, ternyata saya nggak lulus. Saya ngotot sama papa saya, pokoknya papa saya harus gimana caranya saya mau masuk sekolah itu. Mau suap kayak, mau apa kayak, terserah. Pokoknya saya mau masuk SPK, mau masuk perawat. Papa saya nggak setuju ya Bapak Ibu, karena papa saya orang juga benar-benar mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Waktu itu saya belum mengerti. Waktu saya 1 tahun saya nggak sekolah, karena saya nggak terima. Saya sama papa saya benar-benar marah nggak terima. Jadi saya ngerasa papa saya kok nggak perjuangin saya gitu. Tapi di dalam otak saya itu ya papa saya harus perjuangin dengan cara suap. Kan papa saya bisa ada duit suap kayak apa kayak gitu. Nah ternyata setelah perjalanannya waktu papa saya bilang kamu masuk SMA tapi usahakan masuk kelas MIPA. Supaya nanti kamu masuk langsung akpernya, akademi perawatnya. Bapak Ibu, waktu saya masuk di kelas di MIPA, kelas 3 tinggal 6 bulan mau ujian, tiba-tiba saya terkena kista. Dan kista itu tiba-tiba langsung besar banget. Ini saya pernah kesaksian di doa fajar. Tiba-tiba langsung besar banget dan itu benar-benar saya takut Bapak Ibu. Saya takut dan kan kalau kita anak SMA kelas 3 divonis sakit itu kan mikirnya kita udah kemana-mana banget kan. Ini bener lagi mati nih saya kayaknya. Papa saya mau nasihatin kayak gimana pun, kakak saya mau hibur saya gimana pun, saya benar-benar waktu itu benar-benar syok dan marah. Kenapa? Karena sebenarnya saya dari SMA kelas 1 udah ngajar sekolah minggu, dari SMA kelas 1 saya aktif banget di persekutuan siswa di sekolah saya gitu. Jadi pada saat saya kena kisah itu sebenarnya ada pemberontakan saya terhadap Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan bekerja lain Bapak Ibu. Saat saya lagi nggak terima semuanya, saya masuk di kamar dan saya nangis, benar-benar nangis. Saya kayaknya berontak, saya nggak terima. Tiba-tiba Yesaya 41 itu waktu hari Minggu ibadah, itu hamba Tuhan sedang menyampaikan firman itu. Dan tiba-tiba firman itu tuh zut gitu dalam hati saya. Engkau telah kupilih dari ujung-ujung bumi dan aku menetapkan engkau adalah hambaku. Pada saat saya baca firman Tuhan itu, yang ada tuh cuma nangis tapi nggak ngerti Tuhan maksudnya apa. Hamba Tuhan kan saya nggak ada cita-cita untuk benar-benar seperti ini, untuk melayani itu nggak ada. Nah
Waktu itu saya udah bergabung di Kersel. Bapak Ibu, anak-anak harus punya circle yang baik. Karena circle yang baik, circle yang positif itu akan menolong untuk kita tetap berada di dalam apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Saya ingat waktu itu saya Kersel, saya punya pemimpin Kersel itu asisten dosen. Ya saya masih SMA, ya kayak mungkin waktu masih SMA kelas 3, saya punya asisten dosen model kayak potan lah ya, maksudnya udah usia kayak gitu. Waktu saya cerita ke dia itu ternyata dia diam-diam, dia tahu bahwa panggilan saya itu. Nah, jadi pada saat udah berjalannya waktu, saya udah sehat, saya udah kembali, tiba-tiba waktu saya mau ujian, dia bilang gini sama saya, Li, kalau nanti dulu saya, bukan dulu ya, panggilan rumah saya itu sebenarnya namanya Lili. Jadi kalau ketemu saya dari 2007, kayak Pak Suryo, Bu Hera sering manggilnya Lili. Masuk ke WTC ganti Emil, soalnya Lili udah identik sama yang gereja sebelumnya. Nah, jadi pada saat itu dia bilang, nanti kalau ada pembukaan sekolah Alkitab, kamu tes ya. Dia bilang gitu, tapi dia gak ngomong ke saya bahwa itu untuk apa, dia gak ngomong. Dan dia bilang, kamu selama menunggu hasil tes, kamu harus benar-benar berdoa sama Tuhan. Kamu punya cita-cita kan, tapi kamu harus berdoa sama Tuhan. Kalau memang kamu lulus, berarti kamu harus berangkat. Waktu itu saya ngomong sama papa saya mau saya kuliah di Jakarta, di STT Jakarta. Tetapi pembimbing saya, karena waktu itu saya juga udah ikut gereja karismatik, pemimpin saya lebih, kamu ke Bandung aja, ke STT yang gereja STT Inti Pak Bambang Wijaya gitu. Nah, terus waktu ujian ternyata saya lulus Bapak Ibu, waktu saya ngobrol sama papa saya semua akhirnya saya didoakan dan singkatnya saya ada seperti saat ini. Tapi Bapak Ibu di dalam perjalanan sebenarnya Tuhan mengerjakan banyak hal. Kadang-kadang kalau kita, kayak contoh misalnya saya, ngurus gereja toh, saya nggak membuka wawasan saya untuk dunia luar, kita paling gampang menghakimi loh. Karena kita merasa kita paling rohani, kita paling hebat, kita ngerasa kita orang gereja ini udah paling suci lah. Apalagi kalau udah di mimbar seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dan Tuhan bawa untuk saya, waktu saya waktu untuk mau datang ke Cilegon, ya saya di Cilegon ini karena ikut Pak Miming ya, dari Bandung saya pelayanan, terus karena mau merit akhirnya saya datang di Cilegon dan singkat cerita gereja di mana Pak Miming ada itu dia nggak ada full timer, nah, jadi dia adanya tuh pengerja. Tapi konsep pengerja dengan konsep full timer waktu saya itu beda, jadi saya nggak mau. Saya bilang sama Pak Miming, gimana pun caranya cari saya kerjaan. Karena kalau saya di rumah, saya nggak ada kegiatan, bawaannya stres, nanti Pak Miming yang kena marah-marah gitu. Jadi singkat cerita akhirnya saya kerja Bapak Ibu. Saya kerja dan itu terus berlanjut sampai saat ini. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan bagi saya? Pada saat saya ada di marketplace, pada saat saya berurusan dengan banyak orang, di situ sebenarnya saya banyak dibukakan. Gimana misalnya keadaan orang-orang, misalnya kalau dulu kita di gereja, saya ingat dulu waktu saya masih pelayanan full timer itu ada DPJ ya, maksudnya DPJ itu kayak wakil gembala. Dia itu karena kan sales harus kemana-mana, dia kalau datang terlambat tuh saya paling marah. Karena saya waktu itu sekretaris ya, saya paling marah, nggak bisa kayak gitu, bla bla bla. Pokoknya menuntut orang untuk melakukan seperti apa yang ada di dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Dan di situ pada saat saya udah kerja seperti sekarang itu, Tuhan membawa untuk cara berpikir kita berubah. Bagaimana saya mengalami sendiri untuk saya bisa lebih besar memahami orang. Tidak mudah untuk kita menghakimi. Kenapa? Karena kita pun dalam pergumulan yang sama, Bapak Ibu. Pada saat kita melayani Bapak Ibu, itu bukan untuk orang-orang kudus ya Bapak Ibu. Semua kita dengan apa adanya kita, itu Tuhan siap pakai hidup kita untuk memberkati, menjadi jawaban untuk orang-orang di sekitar kita. Tapi bagaimana kita merespon, bagaimana kita taat, itu akan menentukan seberapa besar yang akan Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Dan untuk saat-saat sekarang saya diingatkan Tuhan seperti ini. Pada saat Tuhan perbesar kapasitas kita, itu tidak berbicara tentang jabatan ya Bapak Ibu. Tetapi saat-saat ini karena saya marketingnya, agen properti itu, Tuhan izinkan saya ketemu dengan banyak sekali orang. Dan orang-orang yang dalam tanda kutip bukan orang-orang yang gak punya apa-apa ya Bapak Ibu. Orang bisa nitip jual properti itu bunyinya ember.
M, maksudnya miliar Bapak Ibu. Tetapi di sini saya belajar Bapak Ibu, tanpa kehidupan kita yang melayani kepada Tuhan semuanya nol, semuanya kosong. Seberapa banyak kita mau punya materi, seberapa hebat kita, tanpa kita menjadi jawaban untuk orang-orang di sekitar kita, semuanya apa? Nol. Saya bisa ngomong seperti ini karena apa? Saya berurusan dengan orang-orang yang punya aset begitu luar biasa, punya aset begitu banyak. Tetapi kan mereka nggak ngerti, istilahnya untuk melayani, untuk berbagi itu mereka nggak ngerti. Ada orang-orang yang kayak Buddha ya, kalau Buddha itu istilahnya mereka untuk berbuat baik itu juga luar biasa ya Bapak Ibu. Tapi ending hidupnya mereka seperti apa kan kita nggak tahu. Tapi pada saat kita berurusan dengan mereka, bahkan ada yang akhir-akhir ini sering nelpon saya, dia tahu saya orang Kristen, dia Muslim, tapi kalau dia telepon saya, Shalom kakak gitu. Shalom kakak gitu. Jadi istilahnya kita dengan keberadaan kita, mungkin saya nggak bisa menjadi jawaban untuk jalan keluar dia. Tapi setidaknya pada saat dia bertemu dengan saya, dia melihat saya bisa optimis. Kenapa ya? Ya karena masalah tetap ada, tapi sepanjang kita jalan dengan Tuhan, kita percaya bahwa semuanya akan ada jalan keluar ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita harus sadari bahwa melayani itu bukan karena kita, tapi melayani itu adalah dikatakan tadi bahwa apa? Kerelaan daripada siapa? Tuhan mengerjakan itu di dalam kehidupan kita ya. Nah, di sini dikatakan yang kedua, melayani adalah cara kita untuk menyatakan karya dan kasih Allah ke dalam dunia ini. Siapa kita hari-hari, pada saat kita berbicara kepada orang, pada saat saya misalnya udah closing di depan mata, tapi ternyata karena satu hal itu nggak terjadi. Apakah saya ngomel-ngomel, apa saya menggerutu. Itu kan orang bisa melihat, wah Bu Emil katanya pendeta. Tapi itu nggak closing, ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, marah-marah. Nah di situ ya Bapak Ibu, jadi sebenarnya berbicara tentang melayani itu tuh hal-hal kecil yang keseharian kita, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, menunjukkan seberapa besar Tuhan benar-benar memimpin di dalam hidup kita. Masalah boleh ada Bapak Ibu, pergumulan boleh ada. Kita sedih, kita nangis, itu biasa, itu manusiawi banget di dalam kehidupan kita. Tapi tidak titik, koma ya. Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau bicara tentang melayani, kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk kita menyatakan karya dan kasih Allah di dalam hidup kita. Pada saat kita punya pergumulan, Tuhan jawab, breakthrough di dalam kehidupan kita, itulah kesaksian nyata juga di dalam hidup kita. Pada saat kita mungkin berkekurangan, pada saat kita kayak tadi pujian ya, dikatakan bahwa dalam segala keadaan, saat kita berkekurangan, saat kita kelimpahan, pada saat kita sakit, pada saat kita kuat, pada saat kita lemah, dikatakan sekali Yesus tetap Yesus. Kita bisa katakan seperti itu Bapak Ibu kalau pengenalan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat kuat. Saya ingat ya Bapak Ibu tentang terang, lampu. Dia akan berfungsi kalau dia connect dengan aliran listrik. Artinya kehidupan kita itu benar-benar bisa maksimal pada saat kita connect dengan Tuhan. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita punya saat teduh. Setiap kita pasti bergumul dengan kelemahan kita masing-masing ya Bapak Ibu. Tetapi terkadang Allah izinkan itu terjadi di dalam hidup kita supaya Allah mau kita benar-benar angkat tangan, kita menyerah, kita berserah supaya Tuhan turun tangan di dalam kehidupan kita. Setiap kita gak ada yang super woman dan super man. Kita semua tetap membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Terus dikatakan yang ketiga bahwa melayani adalah tujuan untuk mempraktekkan karunia rohani yang dimiliki setiap orang percaya. Sewaktu saya baca ini saya diingatkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu di dalam diri kita tanpa dia memberikan itu terlebih dahulu kepada kita. Pada saat dia meminta untuk kita memberkati misalnya. Kamil memberkati Otan.
Tuhan ingatkan untuk misalnya saya harus lakukan. Itu sebenarnya Tuhan udah lakukan dulu di dalam hidup saya. Tuhan udah berkati dulu. Jadi Bapak Ibu kalau yang saat ini mungkin sedang dalam bergumul, struggle dalam keadaan apapun, itu beberapa waktu yang lalu dikatakan bahwa itu udah deket-deket sama waktu breakthrough ya. Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita supaya kita menyatakan kuasa Allah di dalam hidup kita. Amin. Amin. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mungkin saat ini ada yang Tuhan sedang minta di dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan sedang minta untuk kita mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, supaya kita bisa lebih maksimal di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu, dengan kekuatan kita nggak akan mampu. Untuk mengampuni itu kita nggak akan mampu. Mungkin saat ini Tuhan lagi ingin untuk kita mengasihi lebih lagi di dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang-orang, bahkan seringkali yang menyakiti kita itu bukan orang jauh, orang terdekat. Kadang-kadang orang-orang yang kita punya harapan besar untuk mereka, tetapi mereka bisa menyakiti kita. Kenapa? Karena mungkin kita berharap kepada manusia dan kita tidak melihat kepada Tuhan. Tuhan izinkan untuk kita sakit hati. Kenapa? Supaya kita bergantung dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mengasihi, mengampuni, melayani, hidup kita menjadi maksimal, itu kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita. Kita masih penuh pergumulan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Di dalam hidup kita, pada saat kita melayani, ada ujian, ada pencobaan. Ujian itu masalah-masalah dari luar yang tidak bisa kita handle. Kalau pencobaan itu dari dalam diri kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu dari dalam. Terkadang Tuhan munculkan itu di dalam hidup kita, itu bukan untuk menjerumuskan kita. Tetapi Tuhan munculkan itu di dalam kehidupan kita, supaya bagaimana kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita bisa lewatin itu. Setiap ujian yang Tuhan izinkan, sebenarnya itu sedang Tuhan persiapkan kita untuk yang lebih besar, yang lebih tinggi, naik level untuk kita menjadi lebih baik. Dikatakan bahwa sebuah pohon, dia bisa bertumbuh, itu kalau dia tertanam. Pada saat tertanam, waktu nggak enak, sakit banget buat daging kita, Bapak Ibu. Tapi untuk kita bisa
maksimal di dalam kehidupan kita untuk melayani, kita nggak ada pilihan lain. Harus kita mati terhadap diri sendiri. Kalau hari ini kita sedang bergumul termasuk saya, kita percaya Tuhan akan mampukan kita. Amin. Amin. Videonya nanti belakang aja, Loam. Paling belakang aja. Ya. Nah, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak kita punya. Apa yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, lakukanlah sebaik-baiknya ya. Supaya kita didapati sebagai hamba yang setia atau pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dikatakan bahwa John MacArthur mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita itu berasal dari Tuhan. Sekarang saya mau nanya tabungan Bapak Ibu ada berapa? Banyak ya. Tapi di sini dikatakan bahwa itu Tuhan hanya pinjamkan kepada kita. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita melayani Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Semangat semua. Amin. Nah, gunakan semua karunia rohani yang kita miliki sebagai orang percaya sehingga kesaksian kita membuat gereja kita menjadi berdampak. Bapak Ibu kemarin siapa yang ikut ke HOB? Nah, banyak ya. Yang daftar 90-an lebih, yang berangkatnya 70-an. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, HOB itu adalah salah satu contoh gereja kita menjadi jawaban buat kota. Sebelum dia menjadi HOB sebesar itu, Bapak Ibu, pertama bergerak dulu dari fakir miskin ya. Orang-orang yang berkekurangan, dikasih beras, dikasih sembako segala macam. Dan Tuhan tuntun untuk Bapak Gembala kita taat, harus melakukan lebih besar lagi, memberikan makan suatu kota. Dan proses untuk menjadi HOB seperti Bapak Ibu lihat kemarin, itu bukan proses yang pendek, bukan proses yang gampang. Kalau Bapak Gembala kesaksian itu sampai berdarah-darah Bapak Ibu. Tapi yang namanya kehendak Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan itu pasti tergenapi. Walaupun mungkin terseok-seok, walaupun mungkin setengah mati, tetapi itu tergenapi. Dan contoh teladan gereja kita WTC juga menjadi berkat, ada rumah sakit RIS. Ya, RIS itu pertama mungkin kalau saya kalau saya mungkin di WTC baru 7 tahun ya. Kalau Pak Sabar, Pak Yuda dari WTC udah belasan tahun, tahu RIS itu lahirnya dari mana. Dari yang pertama bukan klinik dulu, kalau saya dengar ceritanya tuh dari pengobatan gratis. Habis pengobatan gratis buat klinik. Dari klinik menjadi rumah sakit Indonesia Sehat. Bapak Ibu itu juga prosesnya panjang luar biasa. Tetapi ada poin yang bisa kita pelajari dari sini. Taat melakukan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan mempercayakan perkara besar di dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin lihat RIS, kita nggak mungkin lihat HOB. Bahkan kita nggak mungkin lihat ministry-ministry orang gila. Pendidikan Indonesia Cerdas ya. Gereja kita juga punya sekolah Indonesia Cerdas. Begitu banyak yang dilakukan oleh gereja kita. Itu berawal dari apa? Ketaatan melakukan kehendak Tuhan mulai dari perkara-perkara kecil di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh, jangan pernah kita menganggap rendah apa yang sedang Tuhan taruh di dalam hati kita. Mungkin kita melihat itu sebagai hal yang mustahil. Tetapi langkah demi langkah, step demi step kita lakukan. Apa yang menjadi rencana Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Amin. Ini dikatakan bahwa untuk pelayanan kita itu harus berdampak. Kita harus melakukan dengan hati. Kita berapa hari lalu itu di sini untuk Kersel ya. Ketua-ketua Kersel dikumpulin di tempat ini. Bapak Gembala sangat membahas itu dalam sekali tentang hati. Saat kita melayani, saat kita mengembalakan, kita harus lakukan itu dengan hati yang tulus. Hati yang penuh kasih. Pada saat kita melayani dengan hati yang tulus, dengan penuh kasih, masalah ada enggak?
Banyak. Tetapi sebenarnya itu tujuan untuk kondisi hati kita itu kita bisa lihat. Pada saat kita dikecewakan dan kita selesai, sebenarnya ada yang harus masih kita bereskan di dalam hidup kita. Jadi kalau bicara tentang hati yang penuh kasih, hati yang tulus, itu juga saya tahu setiap kita di tempat ini itu pergumulan tersendiri ya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi pada saat kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Hal-hal yang tidak bisa kita lakukan akan Tuhan kerjakan secara maksimal. Amin. Amin. Tuhan memberikan potensi, karunia serta talenta dalam hidup ini agar kita melayani Tuhan dan sesama. Seorang hamba haruslah memiliki sikap senang, dapat melayani, serta memiliki sikap rendah hati. Ujian masalah di dalam kehidupan kita yang menjengkelkan, yang menyebalkan, yang mau membuat kita mundur, sebenarnya itu Tuhan sedang memproses apa? Kerendahan hati di dalam hidup kita, ya Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan bahwa kayak tadi tuh yang melayani di dalam konsep dari bahasa Yunani itu kan dia katakan bahwa melakukan sesuatu itu tanpa beban. Saya bisa merasakan, saya ketemu orang baru, follow up, ngobrol, kenalan itu sesuatu yang sangat menyenangkan buat saya. Gak ada beban, tapi kalau suami saya disuruh begitu kira-kira gimana? Beban gak? Terus saya disuruh duduk diam, dengar lu ngomong berjam-jam, beban kali. Artinya apa Bapak Ibu? Melayani itu harus kita sikapi dengan senang hati. Kita harus sadar bahwa pada saat kita dikasih talenta karunia itu sebenarnya anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa lakukan dengan penuh sukacita, kita bisa lakukan dengan senang ya Bapak Ibu ya. Seorang hamba, nah ini, tidak memerlukan ucapan terima kasih, bener enggak? Bener enggak? Ayo jujur, kita enggak perlu ucapan terima kasih Bapak Ibu. Coba saya mau nanya nih, sebelah kanan, kita sudah melakukan yang terbaik, kita butuh ucapan terima kasih enggak? Butuh, ya Bu Efri ya, kita butuh. Yang tengah? Butuh. Sebelah kiri, Pak Miming dan geng. Pak Miming and the geng. Nah, di sini tapi dikatakan bahwa seorang hamba tidak memerlukan ucapan terima kasih dari yang dilayani. Karena melayani baginya adalah sebuah penghormatan. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Kita secara natur, kita melakukan yang baik, orang terima kasih. Ya, kita terima, gak apa-apa emang kita udah lakukan, udah terima kasih. Tapi pada saat orang gak mengucapkan terima kasih, terus kita marah-marah gitu. Enggak kan? Ya, jadi ini maksudnya tuh itu. Jadi terima kasih itu bukan hal yang harus kita terima karena kita udah lakukan ya Bapak Ibu ya. Nah terus yang keempat ya, melayani adalah cara memimpin yang sesuai dengan rencana surga bagi manusia. Kayak tadi kan kita udah lihat dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan sudah memberikan contoh, bahkan Tuhan mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin dunia melakukan dengan kekerasan, dengan tangan besi. Tetapi untuk mindset kerajaan Allah, siapa yang mau menjadi yang terbesar, dia harus melayani ya. Nah, ini dikatakan bahwa langkah pertama untuk kepemimpinan itu adalah kehambaan atau kita harus melayani. Balik ke konsep tadi, untuk kita bisa menjadi besar, kita harus apa? Melayani. Sebagai pemimpin, waktu kita melayani, jawaban kita tidak hilang. Ini sebenarnya kemarin itu dikasih contoh Bapak Gembala pada saat pergi ke Korea rame-rame dengan gembala-gembala cabang, terus Bapak Gembala yang jadi itunya, yang melayani ya. Ya itu Mami ikut ya, Pak Sabar, Pak Yuda dan Bu Mini waktu itu ikut. Dan itu di situ Pak Wiryo menunjukkan contoh bahwa pada saat dia melayani itu tidak membuat dia menjadi rendah. Tetapi bahkan pada saat dia melayani malah dikatakan orang malah minta foto-foto gitu. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa apa yang kita pelajari itu jangan hanya cuma sampai di pikiran kita.
tetapi kita harus melakukan di dalam tindakan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu kita sudah belajar tentang apa? Konsep melayani. Berarti kita harus lakukan di dalam hidup kita supaya apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita itu benar-benar menjadi maksimal ya. Perusahaan atau organisasi menjadi besar karena menjawab persoalan dengan melayani serta memberikan solusi. Untuk hal ini Bapak Ibu, saya ingat khotbah siapa waktu itu? Pak Im ya, 2 minggu apa 3 minggu lalu. Pada waktu itu Pak Im itu memberikan pertanyaan dan saya ingat waktu itu yang menjawab suami saya. Yang menjawab itu Pak Miming. Kalau Tuhan memberkati kita dalam porsi yang besar, waktu itu sebut nilai duit berapa sih? Miliar, 10 miliar apa 10 triliun atau berapa ya? Nah, terus saat itu saya ingat banget Pak Miming tuh jawabnya juga dengan gurau. Dia bilang ya kalau dapat ya kita bagi-bagi. Tapi waktu itu saya melihat bahwa Pak Im langsung menjawabnya tuh dengan tegas banget. Nah itu, kita kadang Tuhan gak bisa memberkati kita lebih karena kita gak tahu itu Tuhan berkati kita untuk apa. Itu Bapak Ibu. Dan pada saat Pak Im ngomong seperti itu, saya langsung oh iya benar. Kadang-kadang di dalam hidup kita doa Tuhan berkati kita, Tuhan pakai kita. Tapi untuk apa Bapak Ibu? Kadang-kadang kita mau minta Tuhan pengen ini, pengen mobil ini, pengen rumah yang besar. Tapi untuk apa? Kadang-kadang kita lupa konsep itu Bapak Ibu. Jadi intinya di sini dikatakan bahwa terkadang hidup kita stuck. Terkadang kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa lebih berkembang. Karena sebenarnya kita nggak tahu panggilan hidup kita itu apa. Ya Bapak Ibu, jadi di sini mengingatkan kita untuk sadarilah setiap kita yang ada di tempat ini, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan kasih kita karunia, Tuhan kasih kita talenta, Tuhan kasih semua yang ada di dalam kehidupan kita untuk kita maksimalkan untuk apa? Melayani Tuhan dan sesama. Melayani Tuhan tidak menunggu untuk kita perfect. Melayani Tuhan tidak menunggu untuk kita harus melakukan perkara-perkara yang besar, enggak. Melayani Tuhan bukan berarti kita udah harus kudus banget. Di sini bukan berarti saya kompromi dengan dosa, bukan. Tetapi terkadang kita nggak bisa melakukan apa-apa karena kita membatasi Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Pelayanan bagi saya itu hal yang menjaga langkah saya untuk saya tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Saya nggak kebayang kalau saya nggak melayani Tuhan Bapak Ibu. Saya kemarin ngobrol sama suami saya bilang, bersyukurlah kita yang Tuhan kasih anugerah untuk kita melayani Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita melayani Tuhan, banyak hal kita bisa nggak lewat. Kenapa? Roh Kudus dalam hidup kita nggak akan pernah biarkan kita untuk tenang. Selama kita masih ada hal yang kita tahu, aduh ini udah salah nih. Tapi kita tetap nyaman. Itu Tuhan nggak izinkan itu. Saya percaya bahwa pada saat kita melayani Tuhan, kalau ada hal yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya pasti kita akan masuk ke dalam kamar, nangis, doa jengking-jengking, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya mau pelayanan Tuhan. Tuhan tolong, pasti. Dan pada saat kita seperti itu Bapak Ibu, disitulah pelayanan memagari kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidup kita, tapi iblis terkadang berusaha untuk menarik kita keluar daripada rencana Tuhan. Gimana respon kita? Itu yang menentukan. Kita bisa mundur sejenak, tapi bukan menyerah Bapak Ibu. Kalau kita menyerah berarti titik selesai. Tuhan udah gak bisa buat apa-apa. Karena kita diberikan free will, kehendak bebas di dalam hidup kita untuk mengambil keputusan. Untuk kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita ya Bapak Ibu. Di sini saya mau katakan bahwa setiap kita di tempat ini jangan sampai kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Keadaan kita babak belur pun keadaan kita yang rasanya aduh Tuhan udah kayaknya saya udah gak layak, datang sama Tuhan. Selesaikan di bawah kaki Tuhan dan saya percaya Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu bagaimana caranya untuk Tuhan menolong kita untuk kita keluar daripada pergumulan yang kita hadapi. Saya gak tahu Bapak Ibu untuk hari-hari ini Bapak Ibu sedang bergumul apa, sedang menghadapi apa, bahkan mungkin udah ada di dalam titik yang pengen menyerah, Bapak Ibu datang sama Tuhan, selesaikan di bawah kaki Tuhan. Itu pun sering saya alami di dalam hidup saya.
kita udah melayani, belum tentu kita paling sok suci. Enggak, kita juga sama aja. Tapi cara kita menyelesaikan pada saat kita tetap ada di dalam pelayanan, cara kita menyelesaikan itu yang akan membuat kita tetap ada di dalam rencana Tuhan. Ya, kalau Tuhan masih buat koma di dalam hidup kita, jangan pernah kita titik. Tuhan bisa melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita, tapi kehendak bebas kita pun Tuhan tidak pernah matikan. Tetap Tuhan kasih kita keputusan. Bapak Ibu, saya ingat ya Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita. Iblis mau untuk kita menyerah. Kenapa? Karena pada saat kita menyerah, kita sebenarnya tuh tanpa kita sadar, sebenarnya kita punya pengikut Bapak Ibu. Kita punya pengikut. Kita punya orang-orang yang ngelihat kita juga, oh senang, itu pasti ada. Tapi pada saat kita istilahnya, dia lihat kita, dia senang karena, dia kok bisa ya melayani Tuhan bla bla bla. Nah, tapi pada saat kita menyerah Bapak Ibu, itu bukan kita sendiri, tapi semua pengikut kita pun akan selesai. Tanggung jawab kita besar Bapak Ibu untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Bicara tentang melayani Tuhan Bapak Ibu, bukan hal yang mudah. Saya hampir pernah mau menyerah 3 tahun kemarin. Tapi yang saya katakan saat saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan bisa kasih kekuatan untuk bisa lewatin semua Bapak Ibu. Kalau saat itu saya nggak datang kepada Tuhan, hari ini Bapak Ibu tidak akan melihat saya ada di tempat ini. Bapak Ibu karena udah menyerah, saya udah selesai. Kita berdoa, Tuhan kuatkan kita, Tuhan mampukan kita untuk kita tetap berada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita tidak ada satupun yang keluar dari kasih karunia Tuhan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi percayalah semua Tuhan izinkan supaya kita benar-benar berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kita akan melihat Tuhan turun tangan, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, melebihi daripada apa yang kita pikirkan dan melebihi daripada apa yang timbul di dalam hati kita. Kita akan melihat salah satu video Bapak Ibu di HOB melayani secara luar biasa Bapak Ibu, dan Tuhan bela dia. Kita lihat ya. Saya mau tanya dia, ingat ya, kalau saudara pemimpin, saudara melayani, justru impactnya lebih besar. Sekarang sini, namanya Ibu Nancy nih ya, kamu perkenalkan kamu kerjaannya apa sehari-hari? Jangan lihat kecilnya badan. Ini adalah kontraktor building-building dan sebagian besar kamu mengerjakan apa? Ini pembangun fasad airport yang ada di Indonesia. Dengarkan, pada waktu HOB itu mulai, inilah orang yang pertama kali jadi volunteer HOB. Coba kamu cerita, apa yang kamu lakukan dan kamu lakukan untuk merintis HOB sebelum kamu bisa bayar manajer. Pertama, di kebun kita ngurusin karyawan yang di ladang, gimana supaya mereka punya efisien. Jadi kita tata manajemennya, in out-nya kita benahin, terus bagaimana kita memikirkan penjualannya dari awal dengan modal seadanya, dengan resource seadanya. Jadi kita mulai tata dari kebun, dari mereka mulai kerja, bagaimana mereka mempunyai sikap jam kerja, pulang kerja. Siapa yang bayarin gajian tiap Sabtu? Saya dan tim Pak, tim WOV. Ini jadi maknya HOB waktu belum bisa punya manajer untuk bagi gaji. Dia dari kontraktor kerja pulang dan bagi gaji. Perhatikan ya. Apakah nilai dia kemudian turun di depan orang-orang HOB? Apakah dia makin rendah? No, bukan. Satu hari
Dia belum ada, belum bayar mart, belum bisa bayar mart. Maka dia mengajak ibu-ibu, tim keuangan, diakones, diajak jualan. Terus kemudian ketika kamu jualan, satu peristiwa apa yang boleh cerita, kamu ditanyain sama salah satu jemaat WTC. Ya, jadi waktu itu saya berjualan di sayur di HOB. Jadi setiap habis ibadah kita gelar untuk bisa berjualan setiap jemaat yang datang. Jadi waktu itu saya juga nggak nyangka bahwa ada satu customer saya gitu ya. Ternyata jemaat di sini juga yang udah 9 tahun dan saya juga belum pernah ketemu. Jadi saat itu dia bilang, loh kok kamu di sini gitu kan, biasa kan kita meeting gitu kan. Sekarang kok ada Jualan sayur gitu ya? Ada side job gitu ya, tiap minggu jualan sayur. Saya bilang iya kita melayani di sini. Siapa yang tanya itu siapa? Yang tanya kamu itu kedudukannya apa dia? Dia salah satu kontraktor besar sih Pak. Jadi dia ada... Biasanya kamu meeting sama dia? Iya, dia yang kasih proyek saya Pak. Oh, dia kasih proyek kamu yang ngerjain? Iya. Terus dia tanya, kenapa kamu kok di sini? Ini side job kamu jualan sayur ya gitu? Terus kamu jawab apa? Ya ini adalah sebagai salah satu pelayanan kita di sini. Dan puji Tuhan sampai saat ini dia sudah bergabung dengan kita di City Builder dan bantu bersama-sama untuk membantu untuk pembangunan gereja gitu. Saudara perhatikan ya, perhatikan. Dari satu orang, salah satu jemaat datang beli sayur. Waktu dia lihat, loh bukannya ibu ini tuh kontraktor yang punya perusahaan untuk bangun-bangun gedung itu. Kenapa dia, apakah ini HOB ini salah satu side job dia jualan sayur? Waktu ditanya, enggak, saya melayani kok. Saya ini nolong orang-orang bekerja di HOB. Supaya uang ini bisa dipakai bayar hari Sabtu nanti. Coba pikirannya coba. Seorang kontraktor dia enggak rendah ketika dia melayani, enggak malu. Dia jualan enggak malu. Dan perhatikan, orang-orang mungkin menganggap rendah itu salah satu penjaga HOB Mart. Ya enggak apa-apa sih, memang benar menjaga sih. Tapi saudara tahukah, teman yang tadi dia tanya, begitu dijelaskan, aku melayani HOB di tempat ini. Saudara tahu, jemaat itu akhirnya ikut bersama-sama dengan Ibu Nancy melayani di City Builder yang membangun semua pembangunan di gereja kita. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kamu malu nggak jualan sayur waktu itu? Enggak sih Pak. Enggak, yang penting bisa gajian. Dia nggak malu jualan sayur, yang penting aku bisa ngasih gaji. Kenapa kok nggak angkat manajer? Belum mampu. Setelah berkembang, kemudian kita cari manajer. Setelah dia menjadi manajer, maka dia mengambil semua diajarin. Dan sekarang sudah ada manajer yang mengatur semuanya di HOB. Dan orang seperti ini, perhatikan, waktu dia melayani, dia tidak turun derajat. Justru orang di HOB very respect. Kenapa? Sebab kalau bosnya dia, setiap kali sore diajak makan, malam minggu diajak makan, ulang tahun diajak makan. Begitu dia nggak ada yang ngajak makan. Karena dia nggak ngerti siapa itu yang bayarin. Dia pikir ini salah satu karyawan HOB. No. Jabatan dia nggak turun, kedudukan dia nggak turun. Dan dengarkan, tapi ketika dia setia melayani, kamu cerita, apa yang terjadi? Yang jujur. Si Bapak. Puji Tuhan sih ya, Tuhan kasih kepercayaan. Jadi habis pandemi, puji Tuhan, Tuhan kasih kepercayaan begitu banyak. Jadi kita juga mendapat omset yang belum pernah saya dapat sebelumnya, gitu. Dapat omset yang tidak pernah di tengah pandemi orang lain sulit. Kenapa dia? Karena rajin jualan sayur. See? Bukan sayurnya, tapi itu hati Tuhan dan dia lakukan. Yang terakhir kamu cerita sama ibu. Ada proyek harusnya dikerjakan, coba ceritakan supaya tahu. Ya jadi puji Tuhan tiba-tiba saya dipercayakan satu proyek yang besar. Jadi waktu itu saya juga udah takut ya karena saya harus menyelesaikan selama 4 bulan. Tapi ketika dia bilang udah kita nggak mau tender, cuman kamu yang harus kerjakan. Jadi 4 bulan kamu harus selesai.
Dan puji Tuhan 4 bulan bekerja Sama itu dengan? sama dengan omset 2,5 tahun. Tepuk tangan dong buat Allah kita. Lihat ya, Tuhan itu nggak pernah ngutang. Amin. Kalau saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh kayak si siapa tadi Christopher. Ini Christopher di HOB. Christopher L bukan tukang ledeng, tukang jualan sayur. Tapi dengarkan, kalau kau melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, saya mau beritahu, Tuhan bisa memberkati dia kerja 4 bulan sama dengan kerja 2,5 tahun. Tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih Nancy. Saya mau putarkan satu video hasil karya dia, dan sehingga banyak. Udah, ya. Oke, kita lihat ya kesaksian real nyata, Bapak Ibu. Pada saat kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mungkin apa yang gak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan. Tuhan tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mungkin ada pergumulan, ada hal di dalam hidup kita yang kita gak ngerti, kita harus berbuatnya seperti bagaimana. Tapi pada saat kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan jauh lebih daripada yang kita pikirkan dan jauh lebih dari yang timbul di dalam hati kita. Amin. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Yang lagu tadi. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita nyatakan iman kita sungguh-sungguh ya Bapak Ibu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru.
bekerja di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mengingatkan kami. Setiap kami Tuhan Engkau berikan potensi untuk kami melayani Engkau Tuhan. Bawa kami Tuhan di dalam kepekaan untuk kami melakukan hal-hal yang Engkau inginkan. Kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami membutuhkan kekuatan Tuhan yang daripada Engkau ya Bapa. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang datang dalam keadaan apapun Tuhan, dalam pergumulan besar Tuhan, dalam hal apapun yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini, Engkau menjadi jawaban Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bawa kami untuk memiliki hati Tuhan yang peka Tuhan dengan Engkau Tuhan, dengar-dengaran akan Engkau ya Bapa. Dan kami mau melakukan rencana-Mu dan kehendak-Mu tergenapi Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan kami datang dan pulang dalam keadaan yang berbeda. Ada kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ada urapan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Ada pemulihan, ada kesembuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur untuk perkenanan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan yang Kau kerjakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami siap Tuhan, kami mau pulang Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan membawa berkat yang terbaik daripada Engkau ya Bapa. Pulanglah Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam kasih setia Tuhan. Dalam segala aktivitas Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati. Berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kita, memimpin kita, menuntun kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang terima berkat dengan iman katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mas Agung mau nanya, boleh apa enggak ya? Gak tahu tadi tuh Ya, sebenarnya Tuhan tadi berkati. mau masuk lagu yang Tuhan berkati ya. Nanti kan kita rencana mau jalan-jalan. bakalan ngacauin gak ya? Soalnya kan tadi kan mau langsung, cuman kan aduh gak latihan, takutnya kan pemusiknya beda. Makanya ibadah 2 aku ganti itu bisa gak ya? Tapi kuncinya sama sih. Pas udah yang ini ganti yang So Jesus on the mountains, itu aku ganti yang ku beri